Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak Musa, dosen pengampu dari Periklim dan juga asistennya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskusi kami terkait dari diskusi kenaikan permukaan air laut. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, Farhan Zulkarnain 121 21090 dan Diki 123 22061 dan Ladona 105 21052. Mungkin lanjut aja kita diskusi yang udah kita bikin. Lanjut ke latar belakang. Kenaikan Nah, muka air laut itu merupakan dampak nyata dari perubahan iklim global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. oh iya ya, mungkin kayak pembakaran fosil, deforestasi kayak pembakaran hutan gitu lah ya, penyebab konsentrasi Ya, ini ya, permukaan air lautnya naik gitu. nah, karena pemanasan global tadi sehingga volume air laut ini bisa meningkat. Nah, sejak awal abad Hmm. ke-20 itu, data ilmiah menunjukkan tren kenaikan muka air laut yang terus meningkat. Dan pada beberapa dekade terakhir, tingkat kenaikan muka air laut ini dipercepat yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Penyebab kenaikan permukaan air laut ini adalah ekspansi termal, pelelehan es dan gletser, dan adanya subsidence. Oke, boleh dijelasin lebih dalam nggak Diki soal penyebab kenaikan air laut kayak yang ekspansi termal dan lain sebagainya tadi? Nah, ekspansi termal itu terjadi ketika suhu air laut meningkat akibat pemanasan global, yang mana molekul air laut bergerak lebih cepat sehingga membutuhkan lebih banyak ruang, yang menyebabkan volume air laut itu bertambah dan menaikkan permukaan air laut. Sedangkan subsidence itu ketika air yang ada di dalam tanah dipakai secara berlebihan dan di atas tanahnya itu memiliki beban yang sangat berat sehingga tanahnya itu turun dan air lautnya itu naik. Hmm, Oh, oke oke. Mungkin lanjut ke ini ya, lanjut ke dampak ya. oke, nah dari dampaknya sendiri itu buat global itu ada kehilangan habitat, interaksi air laut, air asin, terus kerusakan infrastruktur, perubahan ekosistem dan migrasi iklim. Kalau dampak kenaikan permukaan air laut untuk Indonesia sendiri itu apa ya, Pak? Nah, di Indonesia Iya. sendiri negara kepulauan kan, kita pulaunya banyak banget. Nah, dengan adanya kenaikan permukaan laut ini itu bakalan memberikan dampak yang besar juga contohnya di Jakarta sama di Semarang. Terus selain itu ada hilangnya lahan produktif, kerusakan ekosistem laut, perpindahan penduduk dan yang menurut aku paling parah itu dampak dari kenaikan permukaan laut ini berpengaruh di ekonomi dari nelayan. Hmm, iya. Terus gue pernah baca juga di proyeksinya tuh, menurut IPCC itu tuh si suhu global tuh bakal naik dari 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius pada abad 21 dan penyebab itu terkait dengan emisi gas rumah kaca. Kalau boleh tahu berapa sih prediksinya kenaikan air laut ini yang diprediksi oleh IPCC ini? Kalau nggak salah kemarin tuh 0,29 sampai hampir 1 meter lah, risiko banjirnya di daerah pesisir ya. Ngeri juga. Hmm, ya tinggi banget itu. Terus untuk solusinya tuh yang kepikiran sih kayak menggunakan energi yang terbarukan gitu, yang mengurangi emisi gas rumah kaca lah. Terus habis itu em, kayak lebih aware lagi terkait penggunaan em, bahan bakar bermotor dan juga mungkin penanaman kembali lah atau reboisasi gitu biar nggak naik suhu global. Nah, Terus sebagai mahasiswa ini apa Gen. sih yang bisa kita lakuin biar kenaikan permukaan laut ini bisa berkurang gitu? Hmm, menurut gue sih sebagai mahasiswa kita bisa apa ya? Bisa misalnya kita bawa kendaraan nih kayak lebih diminimalisir aja, kayak
lebih banyakin naik kendaraan umum atau gimana gitu biar bisa ngurangin si suhu globalnya. Oke, oke, bener banget tuh. Hmm. Terus mungkin kalau kesimpulan yang dapat diambil ya mungkin dari semua ini tuh kayak si perubahan iklim tuh menyebabkan kenaikan muka air laut khususnya di pesisir ya banyak dampaknya di sana. Terus rusak ekosistem juga, terus hilang habitat makhluk hidup serta peningkatan risiko banjir dan erosi. Terus harus perlu mitigasi dan adaptasi dari semua sektor agar si kenaikan muka air laut ini dapat diminimalisasi. Terus kalau nggak salah ada paper yang STAN itu udah pada baca nggak guys? Udah. Kalau katanya sih yang sekarang ini keberhasilan mitigasi itu bergantung pada kerjasama internasional dan integrasi kebijakan perubahan iklim dalam berbagai sektor pembangunan. Dan juga katanya biaya untuk menjaga iklim itu jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus ditanggung ketika iklim ini sudah rusak. Hmm. Oke, oke. Paling karena waktunya udah ini, paling sekian dari diskusi kelompok kami. Eh, Salah jaganya mohon maaf. Terima kasih.